Pak Firman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh, Pak. Pagi, Bu. Salam. Semuanya, Nak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Firman ya. Semoga Tuhan memberkati. Ya. Ya, amin Bu. Makasih Amin, Bu. Bu. Iya. Udah Rip, kau tenang aja Rip. Iya. Dan salam sehat untuk kita semua ya, karena di saat sekarang ini sehat itu merupakan sesuatu yang sangat mahal ya. Ya, Nah, Bu. sebelum melanjut, ketua kelasnya tolong ya Arif pimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Iya, terima kasih Arif sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, Ya, Bu. ini kan masih pagi ya, jadi semua terlihat semangat. Itu coba tolong ya Maizal, duduknya tuh yang tenang ya, jangan gerasak-gerusuk. Nah, contoh tuh coba ya Dina, duduknya tegak, posisinya jadi dia serius kelihatan untuk mengikuti kegiatan pelajaran hari ini. Ya, Bu. Ya, yang lain-lain contoh ya untuk lihat tuh Yadi, dia serius sekali ya mengikuti pelajaran ya Yadi. Mudah-mudahan kamu selalu menjadi contoh untuk teman-temannya. Nah, Emang Bu, dia emang minggu begitu, lalu Bu. kita, iya. Nah, minggu lalu kita kan udah belajar itu tentang ergonomi. Coba Yadi lah, apa tuh ergonomi Yadi yang kita pelajari minggu lalu, berkaitan dengan apa dia? Ergonomi itu. Ergonomi itu berkaitan dengan kenyamanan pemakaian, Bu. Iya, betul sekali. Kamu patut dicontoh ya. Nah, ergonomi itu berkaitan dengan kenyamanan suatu produk. Nah, nanti itu akan kita bahas di materi yang selanjutnya ya. Nah, tujuan dari materi pelajaran hari ini adalah ergonomi, desain interior dan furniture. Terus tujuan pembelajarannya apa, Bu? Nah, yang pertama kalian dapat memahami konsep ergonomi. Seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, itu konsep ergonomi sudah kita pelajari. Nah, yang untuk sekarang ini adalah bagaimana memanfaatkan konsep ergonomi itu dalam desain interior. Dan yang kedua, bagaimana memanfaatkan prinsip ergonomi itu dalam furniture. Selanjutnya, strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan itu adalah saintifik. Bu, kenapa Ibu milihnya saintifik? Nah, karena itu tuntutan dari pemerintah ya, karena peserta didik itu diharapkan mampu mengamati. Apa yang diamati, Bu? Yang diamati itu banyak, bisa lingkungan sekitar. Yang kedua, nanti ada Ibu tampilkan PowerPoint, nanti kalian bisa di situ bisa menanya, menjawab dan mengkomunikasikan. Apa yang dikomunikasikan? Dari gambar-gambar yang Ibu tampilkan. Nanti misalnya, oh saya nggak ngerti itu, Bu. Kalau menurut saya begini. Nah, itu kalian dilatih untuk berpendapat. Selanjutnya, manfaatnya apa, Bu? Belajar ergonomi, desain interior, dan furniture. Nah, setelah belajar, diharapkan kalian dalam kehidupan sehari-hari kalian mampu menelaah. Misalnya pulang ke rumah nih, lihat interior rumah. Bilang sama mak, tadi di sekolah kami belajar. Kata ibu, ini cocoknya begini mak, supaya ruangan nampak lebar gitu. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya, ke materinya. Ibu share dulu PowerPoint-nya. Nah, udah kelihatan belum? Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Baru sudah, Bu. Udah, oke. Sudah muncul, Ibu. Udah muncul. Coba Fitri, apa ininya?
materi kita hari ini yang terlihat di PowerPoint? Itu tertera ergonomi desain, interior, dan furniture. Bu Guru. Iya, Ada ya? betul. Iya, Oke. betul. Ntar ya, Ibu besarkan dulu. Bu, Ya, kayaknya Bu Fitri lagi di kebun itu Bu. Si kenapa Fitri, gitu? rame banget suara burungnya Bu, Fitri. Suruh pindah kayaknya nggak konsen nih saya Bu. Ini Iya. pindah di ruangan sebelah, soalnya lagi ada pengarahan. Oh, Gak apa-apa ya. iya. Nah, ini dia ya. Yang minggu lalu kan kita sudah belajar tentang ergonomi. Seperti yang disampaikan tadi oleh Yadi, bahwa ergonomi itu berkaitan dengan kenyamanan. Kenyamanan apa? Kenyamanan suatu produk. Coba Ibu tanya ya, si Arif sekarang duduknya menggunakan kursi. Iya Bu. Iya, kursinya materialnya terbuat dari apa? Besi Bu. Iya, dari besi. Iya Bu. Oh, ada bantalannya nggak, Arif? Nggak ada Bu. Nggak ada. Kira-kira kalau kamu duduknya gitu untuk durasi waktu 1 jam, pantat apa terasa apa tuh? Terasa nyaman atau enggak? Ya nggak nyaman sih Bu, tapi Nggak kalau nyaman. saya pindah nanti nggak ngikutin pelajaran Ibu. Nah, itu dia. Nah, barang-barang yang ergonomi itu, yang menerapkan prinsip ergonomi itu sebaiknya menciptakan kenyamanan dan keamanan. Ada yang duduknya di sofa gitu? Kalau Ya. Ratna gimana? Kelihatannya Yadi tuh Bu, Yadi kayaknya nyaman Yadi. banget Bu. Oh iya, Yadi duduknya di kursi sofa atau apa? Halo Yadi? Oke. Saya di lantai duduknya. Bu. Oh, ngelesehan ya? Ya, Saya- cuman bawahnya kasih bantal. Saya nggak ada Oh. bangku, Bu. Nah, Firman duduk di Oh, saya bangku. juga di bawah. Nggak ada bangku, Gimana Bu. dong, Bu? Oh, Firman biasa di meja duduknya tuh. Cuman Nah, kalau cuman kalau Ibu di gurunya 3 jam tahan saya, Bu. tapi tetap aja ya bergerak kiri kanan ya. Cari posisi yang nyaman ya. Bu, 15 menit pindah gitu ya. iya Bu, kemarin Firman tuh Bu, waktu kita tatap muka Bu, dia duduknya di meja mulu Bu, kalau nggak ada Ibu tuh Bu. Ya, itu dia. Nah, jadi seperti yang disampaikan Yadi tadi bahwa ergonomi itu berkaitan dengan kenyamanan. Nah, di situ ada terlihat bahwa dalam desain itu kita sering mendengar kata ergonomi. Kenapa ergonomi kaitannya dengan desain, Bu? Karena menciptakan prinsip itu harus didesain. Desain misalnya desain kursi itu harus yang nyaman gimana bentuknya gitu. Jadi ergonomi ini kaitannya dengan desain. Nah, produk yang baik itu setidaknya memiliki 3 keamanan. Contohnya Arif tadi ya. Arif tadi duduk di kursi kan, materialnya besi, betul? Iya Bu. Iya. Nah, kira-kira untuk Arif yang beratnya kira-kira 40 kilo itu aman ya duduk di situ? 40 kilo, 80 kilo tuh Bu. Oh, 80 kilo. Nah, kira-kira kalau misalnya ibu yang duduk di situ beratnya 100 kilo, kira-kira aman nggak itu, Rip? Bisa patah Bu. Bengkok ya? Ini aja saya deg-degan Bu Nah, duduknya. itu dia. Nah, Nanti habis untuk- pelajaran Ibu saya ganti kok Bu. untuk produk yang baik itu harus aman, harus nyaman, dan harus indah. Oh, Nah, gitu. kalau saya mah seada-adanya aja sih Bu, yang ada di sebelah Sesuai saya budget tarik. ya, sesuai budget. Enggak, yang saya lihat ya saya tarik aja, oh ternyata harus begitu ya Bu. Iya. Nah, Oh, ergonomi, kenapa ergonomi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Karena kalau produk yang kita gunakan nggak ergonomis, itu performa kerja kita menurun. Contoh, ibu guru di kantor, kursinya itu sandarannya nggak nyaman buat ibu. Ibu performa kerjanya tentunya menurun atau malas masuk ke ruang atau duduk di kursi tersebut. Kenapa? Karena nggak ada nyaman-nyamannya. Bisa jadi setelah duduk di situ ibu ngerasa pegal-pegal gitu. Terus di mana diterapkan ergonomi? Itu bisa di mana saja. Di rumah, di sekolah, di kantor, bahkan di jalanan. Bu, kayak mana ergonomi diterapkan di jalanan? Nah, itu aspal yang dibuat itu nggak sembarangan dibuat. Itu pemerintah atau bagian yang terkait itu sudah memikirkan
lebarnya berapa, tikungannya itu harus bagaimana, kemiringannya dan segalanya. Jadi ergonomi itu diterapkan di mana saja. Kapan perlu diterapkan? Setiap waktu, 24 jam. Lalu siapa yang menggunakannya? Semua, mulai dari bayi baru lahir sampai ke orang tua. Jelas ya anak-anak ya, materi yang ini ya. Jelas, Bu. Jelas, Ya. Ibu. Nah, selanjutnya yang ini, coba Maizal. Iya, Bu. Nah, coba lihat kedua gambar ini. Kira-kira ini sesuai dengan prinsip ergonomi nggak produk yang ini? Mouse Itu ini. apa, Bu? Tikus ya, Bu? Kok tikus? Ya, Mouse. mouse ya. Iya. Ini kan tikus, Bu. Kira-kira itu Tikus gambar. itu, Maizal, itu teh tikus. Ah ya, tikus katanya. Iya, itu kan bahasa yang baik dan benar. Teh tikus kalau nggak salah. Ya, coba Maizal dulu ya. Ya, Gimana Bu. nih? Coba Seperti nyaman, komentari. Bu. Seperti Nyaman. nyaman, udah pas sama jari-jarinya manusia gitu, Bu. Iya ya. Kalau Iya. Firman gimana? Kalau Firman jarinya jempol semua tuh, Bu. Nggak bisa itu, Bu. Nggak bisa. Kayaknya nyaman Bu, sama Nyaman. dengan warnanya pun matching dengan yang Ibu pakai. Oh iya, itu yang Hmm. sebelah. Kalau yang sebelah lagi nih, yang putih abu-abu ini terlihat nyaman nggak nih mouse-nya? Kurang Bu, Kurang. Kenapa kurang? kurang harga Bu. Kurang harga. Ini udah masuk ke aspek harga ya. Nah, dari kedua gambar ini kita lihat sebenarnya dua-duanya ini terlihat nyaman ya, baik yang di sebelah kanan ataupun sebelah kiri yang warna Bu, mau nanya, ini. Bu. Ya, silahkan. Itu yang gambar tangan yang bersudut itu Mm-mm. yang nggak nyamannya ya, Bu ya? Ya, itu dia. Kadang-kadang produk sudah diciptakan nyaman sesuai dengan prinsip ergonomi, tapi manusianya menggunakannya itu yang nggak sesuai dengan ini. Jadi seharusnya posisinya yang right, dia menggunakannya posisi yang bersudut gini. Jadi baru 15 menit make itu tangannya udah kram setelah itu. Pantesan, Udah Bu. pegal ya, Bu ya. Udah pegel-pegel. Oh, pantesan saya makainya begono, Bu. Jadi Produsen udah menciptakan sesuai ini ya, sesuai prinsip ergonomi. Ternyata ada juga manusia yang menggunakannya dengan konsep yang salah. Nah. Iya, Bu. Nanya lagi nih, Bu, kan Iya, sering silakan. tuh saya, Bu, kalau mau pelajaran kan ini kan Ibu pelajaran ketiga nih, Bu. Pelajaran pertama kedua saya makainya begitu, dan pas pelajaran Ibu kok rasanya pegel-pegel padahal Iya. udah nyaman gini duduknya. Oh, Nah, ternyata nggak gitu. nyaman toh. Ya. Udah ngerti ya sekarang ya, Siap, sedikit-sedikit Bu. mengerti ya konsepnya. Oh, Nah, ya, siap, untuk Bu. yang gambar yang pink ini itu pada bagian jarinya itu ada lekukan. Nah, semakin dimodifikasi, jadi jari-jari itu semakin nyaman nempelnya gitu ya ke mouse-nya ya. Kan beda ya dengan yang sebelah ini, yang putih abu-abu ini kan datar begitu ya. Oh, enggak, Bu. Yang pink itu saya pikir cuman cantik doang, ada lekukan gitu, ada ini. Oh, ternyata untuk faktor itu ya, Bu ya? Iya, jadi untuk faktor kenyamanan. Jadi digunakan selama misalnya 4 jam, jari-jari itu tetap terasa nyaman aja, nggak ada pegal atau kram gitu. Nah, itu tadi konsep ergonomi secara keseluruhan. Nah, untuk selanjutnya, ini kita membahas ergonomi dalam desain interior. Jadi bertahap kita ya. Nah, seperti apa Bu ergonomi dalam desain interior? Ibu, kenapa sih dalam interior perlu ergonomi? Nah, perlu diketahui kalau interior di dalam rumah atau di dalam kelas itu tidak sesuai, itu kita nggak akan nyaman di dalam. Iya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Coba Betul, Bu. Arif, kalau misalnya interiornya itu tidak sesuai, kamu pasti nggak akan nyaman masuk di kelas. Baru 15 menit kamu bolak-balik permisi ke toilet. Iya, Bu. Iya kan? Apalagi Firman tuh, Bu. Kalau ada Firman, Iya. aduh udah nggak nyaman banget saya, Bu. Udah chatnya, udah ruangannya begitu, ada Firman, tambah nggak nyaman aja, Bu. Itu sepertinya konflik pribadi itu ya. Bisa jadi, Bu. Bisa jadi. Nah, ini silahkan diamati. Ini kita membahasnya masih ergonomi desain interior, tapi dari elemen warnanya ya.
Ibu mau siapa ya? Coba Ratna. Ratna coba komentari ruang tamu yang warna ungu ini, Ratna. Ya, itu kayaknya pas Bu sama Ratna Bu. Pas ya, iya makanya Iya, Ibu kayaknya. suruhnya Ratna. Ratna? Aku tahu Arif. Ya, Iya. silahkan Ratna komentari dari elemen warnanya saja ya. Iya Bu, kebetulan saya juga ah. suka warna ungu Bu. Oh iya, pas sekali. Jadi saya suka dengan warnanya Bu. Terus masalah tempat duduknya nyaman karena mungkin ada gak busanya gitu. Iya. Terus kalau masalah itu mejanya ya minimalis, bagus kok Bu. Menurut saya ini bagus Bu. Bagus ya. Kalau Arif gimana? Ya, Bu. Kalau kamu gimana? Masih mengomentari yang warna ungu ini ya, ruang tamu yang warna ungu. Oh, yang warna. Menurut kamu gimana? Kalau menurut saya karena saya tidak suka ungu ya berarti ya Nggak kelihatannya suka ungu. iya serem banget Bu ungu. Jadi ya fokusnya ke ruangan itu jadi serem Bu. Jadi Karena serem ya. Iya, Bu. Karena kamu nggak suka warna ungu. Nah, makanya saya sebelah sama Ratna Bu, makanya ungu terus. Kalau Fitri gimana dengan ruang tamu yang warna ungunya? Sesuai konsep ergonomi? Kalau untuk warna ungu, kalau saya rasa ini disesuaikan dengan karakter si pemilik rumah ya, Bu Guru ya. Iya. Kalau untuk ergonominya sih kayaknya cukup, karena kan disesuaikan dengan keinginan si pemilik. Oke. Bu, menurut saya. Gitu ya. Iya. Nah, dari ketiga teman tadi kita simpulkan ya, ini warna ungu ini cocoknya itu di mana kira-kira? Di ruang tamu cocok nggak? Kurang ya, karena apa? Karena rumah itu, karena rumah itu biasanya kan ada ayah, ada ibu, ada anak. Mungkin untuk ayah dan anak perempuan ini cocok warna ungu ya. Rat, dengerin Rat. Ruang tamunya misalnya, ganti Rat. Ya, ayah. Ayah nggak usah diganti tapi catnya. Oh iya salah. Catnya ya. Jadi ayah, misalnya ayah nih datang tamunya. Kira-kira ayah nyaman nggak bawa tamu ke rumah yang full dengan warna ungu? Nyaman sih Bu. Kurang nyaman ya? Iya, jadi tergantung ayahnya Bu. Jadi karena memang pemilihan warna di ruang tamu itu, karena ruang tamu itu kan sifatnya apa ya, nggak privat gitu ya. Jadi harus mengkondisikan dengan semua elemen, semua yang ada tinggal di keluarga tersebut. Misalnya untuk ayah kira-kira cocok nggak ya kalau kita pilih warna ungu gitu. Ini kan hampir full semua warna ungu, mulai dari gorden, kursi, sampai dengan karpetnya juga warna ungu ya. Iya tuh Bu, rumahnya Ratna tuh Bu, ruang tamunya waktu saya main ke rumahnya, buset ini ungu semua. Ungu gitu, semua. Bu. Iya. Itu ayahnya mungkin mau komplain sama ibunya juga nggak bisa ya. Ini selera ibunya ini. Nah, untuk Firman, coba komentari yang ini, yang warna kuning. Ruang tamu yang warna kuning gimana? Kalau Dari Firman di elemen rumahnya warna hitam itu Bu. Saya nggak ada rumah Bu. Kok curhat jadinya? Cuman kalau yang kuning ini karena memang pembagian warnanya nggak gitu kontras, nggak ngejreng, saya suka Bu. Suka ya. Iya. Kira-kira untuk semua anggota keluarga cocok nggak? Kalau untuk sama anggota keluarga kurang Bu. Kurang. Iya. Kenapa? Apa penyebabnya kurang? Bisa Karena dijelaskan? ada warna dominansi di dalam Bu. Oh gitu ya. Nah, siapa lagi yang belum Ibu panggil ya? Wahyu? Iya Bu, iya Bu. Iya. Wahyu coba komentari ruang tamu yang warna kuning. Menurut kamu kuning, gimana? Aku sebenarnya mau komentari warna ungu tadi Bu. Oh ya ampun, kok sukanya ungu? Pantesan deketmu sama Ratna. Oh. Kalau kuning ya Bu? Iya, yang kuning silahkan. Kalau kuning, aku rasa warnanya elegan sih Bu. Elegan ya? Iya, karena ada. Kira-kira Wahyu, kalau kamu masuk ke ruang warna apanya ada tumbuhan bunga-bunga itu Bu, daun itu. Nambah sejuk ya?
juga jadinya Bu, karena nggak kontras kuning karena ada kombinasi putih juga di situ. Oke, terima kasih. Nah, Arif, kamu Ya, kalau Bu. masuk ke ruang tamu yang warna kuning ini, kira-kira kamu berasa gerah dan hot nggak? Sepertinya tidak, Bu, Enggak. karena ada tanamannya, Bu, gitu. Iya. Jadi kayaknya sepertinya tidak, Bu. Iya, nambah sejuk ya. Iya, Bu. Nah, Ibu jelaskan ya. Nah, Arif, misalnya kita tanya tadi, Kak Arif, kamu kalau masuk ke ruang tamu ini ngerasa hot atau gerah enggak? Jawabannya enggak. Nah, itu bisa kita tarik kesimpulan gimana? Coba kamu lihat, Nak. Kalian lihat ya. Itu yang dicat warna kuning, itu hanya satu sisi saja. Iya kan? Kan bagian satu sisi dinding saja. Sementara bagian yang lain itu tetap dibiarkan putih. Nah, itu kan menetralisir. Jadi sebenarnya warna kuning itu kan termasuk warna yang panas, apalagi untuk Indonesia yang apanya tropis ya. Itu akan menambah kesan panas. Tapi dia tidak semua dicat kuning. Jadi tetap ada bagian-bagian yang lain dibiarkan putih. Jadi ini pemilihan konsep warnanya, prinsip ergonomi dari elemen warnanya ini udah pas ya. Bu, Ditambah mau nanya, lagi, Bu. ya. Kemarin kan saya main tuh, Bu. Ke rumah Yadi. Kan Yadi suka nanam-nanam anggur tuh. Ada yang anggur yang kuning tuh. Iya. Saya pas main ke kamarnya, di blok kuning semua tuh, Bu. Ya Itu ampun. gimana tuh, Bu? Yadi, kira-kira kamu ngerasa gerah nggak di ruangan yang kuning semua gitu? Belum lagi tambah cahaya lampu. Yadi, coba komentari. Enggak. Enggak, karena pakai AC ya di dalam. Enggak. Enggak juga. Sebenarnya gini, Bu, panas apa enggak itu tergantung suasana hati, Bu. Kalau Iya. menurut saya, kenapa? Kalau saya suka kuning ya fine-fine aja Ih, gitu. curhat, Bu. Iya, Lagi tapi patah hati kayaknya nggak tuh. seluruhnya kuning dong ya, Yadi. Kalau Enggak, seluruhnya kuning juga kamu di situ, aduh, Ibu bisa membayangkan kamu akan merasa gerah. Nah, lanjut ya. ventilasinya bagus, Bu. Ya, nah lanjut. Coba lihat lagi interior yang warnanya merah dan hitam. Itu dia tuh nih, Bu. Yadi aja nih yang komentar, Yadi. Gimana Yadi? Kalau kamarmu kayak gini, diganti warna merah dan hitam. Merah dan hitam. Kayak ini, Bu, kantor PDIP, Bu. Serem ya. Serem. Kalau Firman gimana? Dia mah seneng, Bu. Sama, Bu, kayak kantor PDIP. Kayak kantor PDIP. Iya. Kayak benteng ya dia, Bu. Jadi, Nak, ini kombinasi warna merah dan hitam ini sebenarnya udah pas ya. Jadi lebih ini tergantung selera juga ya, selera pemilik rumahnya. Kebetulan mungkin yang punya rumahnya suka warna merah, tapi dia tetap menambahkan atau mematchingkan dengan warna hitam. Jadi warna merah yang hot itu bisa teredam dengan penambahan warna hitam, gitu ya. Bu. Jadi ada kontras antara merah dan hitam. Bu. Ya. Mohon izin, Bu, mau ke toilet, Bu. 5 menit balik ya, Arif. Ibu, mohon maaf, saya izin ya, Bu, sebentar. Iya. Kemana? Ke Saya belakang dulu, Bu. dulu. Ke belakang. Saya dulu, Bu. Satu, Arif dulu, baru nanti Supartiah ya. Tapi nggak apa-apa deh, Bu. Bu Dede dulu deh. Nggak usah, tadi udah Dede kamu dulu yang deh. Ibu suruh. Oke, Bu. Siap, Bu. Siap. Silahkan. Oke, izin ke belakang ya, Bu. Iya, Supartia sebelum keluar, coba komentari dulu nih. Yang ruang yang warna putih dan biru. Bukan, yang merah udah tadi. Oh, yang putih, Bu. Nah, yang putih suka, Bu. Kesannya luas, walaupun itu barangnya banyak. Kelihatan lebih nyaman, Bu, dibandingkan yang merah. Yang merah ya? Iya. Itu kalau merah itu kayaknya seringnya di kafe-kafe gitu ya, Bu, ya, warna-warna itu ya. Iya. Nah, kesan warna putih, penggunaan elemen warna putih itu menambah kesan luas ya. Jadi walaupun terlihat di situ barang-barangnya banyak, kursinya hampir penuh itu ya, keliling, tapi tetap terlihat luas ya ruangannya ya. Iya. Jadi ini udah bisa dipahami ya, semua ya tentang ergonomi di desain interior. Nah, itu tadi kan rumah-rumah yang kelas menengah ke atas. Sekarang kelas menengah sedang. Nah, kalau ini gimana penggunaan warnanya, anak-anak?
Ini boleh siapa aja berkomentar, silahkan. Wahyu mungkin? Silahkan tanggapi gambar Yang mana, Bu? dua-duanya. Apa perbandingan dari kedua gambar tersebut? Kalau yang pertama mungkin sudut pengambilan gambar kurang bagus, Bu. Kurang bagus Terus ya. juga komposisinya juga berantakan, kurang bagus, Bu. Kalau dari elemen warnanya gimana penggunaan warnanya antara gambar hijau dengan gambar biru? Hijau sama biru, Bu. Bagusan biru sih, Bu. Bagusan biru. Ya, karena udah ditata gitu. Ada lagi yang lain? Coba komentarnya yang lain, Ibu mau dengar? Saya, Bu. Iya, silahkan. Kalau yang biru ada aksen-aksen lain, Bu. Di taplaknya ada birunya. Kemudian di sarung bantal ada biru juga. Jadi kelihatannya lebih matching. Kemudian di korden kuning dengan di taplak meja juga ada aksen kuning sama bantal kuning. Itu kayaknya lebih cerah dibandingkan yang sebelah kiri ya, Bu ya. Iya. Yang hijau itunya warna cat temboknya. Karena di situ kalau saya lihat elemennya ya Bu ya kurang menyatu, kelihatannya seperti itu. Nah, kita simpulkan ya dari pendapat kedua teman tadi. Nah, untuk yang digambar biru itu ada tambahan action gorden warna kuning. Biru itu kan termasuk warna dingin ya. Lalu ditambahkan sedikit warna yang agak panas kuning, tapi nggak banyak, sedikit. Jadi agak menambah kesan kontras gitu. Jadi ada khas gitu pemilihan warna gordennya yang hot dengan cat dinding yang dingin. Nah, untuk yang di sebelah yang gambar warna hijau ini mungkin sudut pengambilan gambarnya kurang pas ya. Jadi terlihat ada berantakan dan gelap gitu ya. Walaupun hijau ini sebenarnya adalah warna dingin. Nah, sekarang kita masuk penerapan ergonomi dalam furniture. Sekali lagi Bu jelaskan kenapa dalam interior dan furniture itu harus menerapkan ergonomi. Itu tadi untuk membuat penggunanya itu merasa nyaman. Coba lihat ini kursi. Perhatikan gambar yang dua di sebelah kanan dan gambar yang ini. Coba ini kira-kira nyaman nggak nih yang laki-laki kepala pelontos ini duduk di sini? Nggak nyaman. Nggak nyaman? Nggak nyaman, Bu. Kenapa, Ratna? Pertama itu kursinya terlalu pendek, kan orangnya tuh udah besar gitu, udah tinggi gitu, nggak sesuai dengan apa punggungnya itu, Bu. Iya, sandaran kursinya ya. Iya, sandaran kursinya nggak cocok sama itu. Iya. Coba, ya Di, kira-kira kalau yang gambar ini, yang laki-laki berkepala pelontos ini bekerja dengan kursi yang seperti ini selama 2 jam, kira-kira apa yang terasa? Pegel, Bu. Itu ada gambarnya udah pegel. Udah pegel dia kan? Iya. Ibu izin sebentar ya, Bu ya. Oh iya, silahkan. Arif tadi udah balik belum ya? Belum tahu, Bu. Ada, Bu. Sebentar, Bu. Ada, Bu, iya. itu nih. Ada. Ya. Oke. Nah, seperti yang dibilang oleh teman-teman tadi, oleh si Yadi, ini sandarannya kurang tinggi ya. Jadi seluruh punggungnya itu nggak tersokong oleh sandaran kursinya. Jadi dia cepat lelah. Nah, inilah pentingnya penerapan ergonomi itu pada furniture. Jadi semua furniture itu hendaknya mengakomodasi segala kebutuhan penggunanya. Jadi merasa nyaman setelah menggunakannya itu nggak akan terasa capek atau pegel-pegel. Ini bisa jadi setelah selesai bekerja, pergi ke tukang kusuk, besoknya bisa jadi dia nggak masuk kerja. Jadi performa kerjanya itu bukan semakin meningkat, tapi semakin menurun gitu. Jelas ya anak-anak ya? Nah, untuk yang selanjutnya ini sesuai Bu, mau nanya, Bu. dari Arif. Tadi Ibu nyebutin PGI apaan, Bu? PIGI. PGI? PIGI apa tadi, Bu? Ibu tadi mengatakan PIGI. Enggak, pergi. Oh, pergi. Iya, Mas. Kirain. Ibunya ini ya, lahirnya di zaman milenial, jadi agak gaul ya. Jadi pergi jadi PIGI. Iya. Nanti
tiba-tiba jadi ujuk-ujuk Iya, gitu Bu, ya. ya, Bu. Kirain Harapin ada maklum ya. istilah baru, Bu. Iya, biasa. Kalau kekinian tuh harus gitu. Jadi harus menyesuaikan gitu ya antara perkembangan dengan ini. Nah, coba lihat yang ini lagi, yang sebelahnya ini jelas ya. Ini semuanya checklist semua. Jadi kondisi punggung, sandaran kursi, tingginya itu semua udah pas sesuai dengan prinsip-prinsip ergonomi. Lanjut. Nah, ini untuk gambar yang ini yang gambar nomor 3 itu posisi sandaran kursinya agak terlihat lain ini ya. Coba kalian nih ya kan. Ini yang ada punggungnya itu malah sakit. Beda dengan yang gambar yang nomor 2. Jadi kalau ini jelas nyaman terlihat. Jadi semua seluruh punggung bisa bersandar di sandaran kursinya. Tapi untuk yang ini, yang gambar nomor 3 ini akan terasa sakit. Jadi akan ada penekanan dari sandaran kursinya. Nah, selanjutnya ini furniture untuk ini meja makan. Siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya untuk mengomentari kedua gambar ini? Gambar coklat dan gambar putih abu-abu. Silahkan. Ini yang mau ini Ibu kasih nilai 90 ya. Ada yang mau berkomentar? Saya, Bu. Iya, silahkan Firman. Kalau saya pikir yang dua ini membandingkan kearifan lokal atau kebiasaannya nih, Bu. Iya. Yang pertama itu biasanya orang-orang Jepang ya. Jepang ini, Bu. Jepang, Korea. Kemarin 2 minggu lewat sama saya sama Arif ke Korea itu, Bu. Oh iya, Korea mana itu? Korea Utara. Korea Utara, pas di perbatasan kami itu, Bu. Mau makan nggak jadi. Untung nggak kena tangkap ya. Bu, kayaknya Pak Joko udah WhatsApp saya, Bu. Pak Joko, Bu, nanyain saya, Bu. Apa katanya? Jam belajarnya gimana? Udah selesai apa belum? Oh iya. Saya balas aja, belum, Bu. Gimana, Bu? Nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa. Oh iya. Tadi Pak Joko WhatsApp saya, Bu. Oh, udah ini ya, udah mau masuk Pak Jokonya ya. Iya, Bu. Iya. Nah, ini ya kearifan lokal atau local wisdom. Jadi orang Jepang itu umumnya duduknya suka lesehan ya. Jadi ini sebenarnya nyaman walaupun ini materialnya dari kayu, tapi tetap ada spons untuk ininya, ini tetap terasa nyaman. Nah, untuk gambar yang di sebelah juga ini seluruhnya mulai dari kakinya nggak ini ya, nggak menjinjit kalau duduk. Ini udah pas semua, dari sudut pengambilan apa juga udah pas. Ya udah nyaman itu, Bu. Nah, terima kasih nih. Coba ya anak-anak dari tampilan PowerPoint tadi apa yang bisa kita simpulkan? Ada yang bisa ini sebelum Pak Joko menunggu Ibu terlalu lama? Bisa, Bu. Apa Wahyu? Dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, berkaitan dengan ergonomi itu apapun yang kita buat harus sesuai dengan kenyamanan, baik itu kursi, baik dari interior. Itu Ibu. Iya. Jadi Bu luruskan ya, Ibu tambahin lah ini dari Pak Wahyu. Jadi semua produk itu kalau bisa dibuat senyaman mungkin karena itu akan meningkatkan produktivitas penggunanya. Baik dalam interior maupun furniture. Jika interior tidak sesuai dengan prinsip ergonomi, maka dijamin orang yang berada di dalamnya itu nggak akan nyaman. 1 jam berada di situ, itu udah merasa bosan. Gitu ya. Nah, untuk tugas anak-anak, itu udah Ibu share ya di Google Classroom. Jadi bisa dikerjakan. Minggu depan kan Ibu masuk. Nah, minggu depan itu udah bisa dikumpulkan ya, batas waktunya itu sampai minggu depan jam 12 malam. Jadi nanti yang nggak kumpul sampai minggu depan, yang nggak kumpul sampai jam 12 malam itu berarti nggak lulus ya, nggak tuntas untuk materi yang ini. Jelas ya anak-anak? Jelas, Bu. Jelas. Ya, silahkan Arif. Pimpin doa Arif. Iya, Bu. Untuk ini, untuk mengakhiri pelajaran. Siap. Ya,
Mari teman-teman sebelum mengakhiri pelajaran desain interior, berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, alhamdulillah. Nah, demikian ya anak-anak. Semoga Ya, kita Bu. sehat selalu ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Ya, Ya, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas tampilannya Bu Susi ya. Iya, Ya. Nah, silakan Bu Sapta.